Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Junita Hermawan dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekresi yang sesuai dengan kompetensi dasar berikut ini. Pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekresi serta kaitannya dengan teknologi. Pola hidup sehat adalah pilihan sederhana yang dapat dilakukan untuk memperoleh hidup yang sehat, atau dengan kata lain, hidup dengan pola makan, pikiran, kebiasaan, dan lingkungan yang sehat. Dengan hidup sehat, maka tubuh kita akan terhindar dari berbagai gangguan atau penyakit. Apabila tubuh kita terjangkit penyakit atau gangguan pada alat-alat tubuh, maka hal itu akan mengganggu fungsi alat-alat tubuh tersebut. Seperti halnya gangguan yang terjadi pada sistem ekresi manusia. Apa sih sistem ekresi itu? Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh dan dikeluarkan bersama urin, keringat maupun pernapasan yang bersifat racun. Organ ekresi berfungsi memindahkan zat sisa metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Apabila pola hidup kita tidak sehat, maka sistem ekresi tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Berikut ini struktur dan fungsi organ ekresi. Yang pertama yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Fungsi dari hati yaitu untuk menguraikan asam amino yang akan menghasilkan amonia dan urea yang sifatnya beracun. Oleh karena itu, amonia dan urea selanjutnya akan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida. Kedua zat tersebut dihasilkan karena adanya pertukaran gas saat respirasi atau pernapasan. Yang ketiga yaitu ginjal. Alat pengeluaran utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Ginjal kita setiap hari memfiltrasi hampir 200 liter darah dan memproduksi sekitar 2 liter urin setiap hari. Dan yang keempat yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Kemudian penyakit pada sistem ekresi. Gangguan pada organ hati diantaranya yaitu penyakit hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang umumnya disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin hepatitis. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan penderita hepatitis, dan tidak menggunakan jarum suntik untuk pemakaian lebih baik 1 kali. Penderita hepatitis mengalami perubahan warna kulit dan putih mata menjadi berwarna kuning. Urin penderita pun berwarna kuning, bahkan kecoklatan seperti teh. Selain penyakit hepatitis, ada juga sirosis hati, kanker hati, perlemakan hati, kolestatis dan jaundice, kemudian hemokromatosis. Gangguan pada organ paru-paru diantaranya yaitu kanker paru-paru, asbestos, pneumonia, dan bronkitis. Selanjutnya gangguan pada organ ginjal, antara lain yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya. Akibatnya zat-zat yang seharusnya dapat dikeluarkan melalui ginjal menjadi tertumpuk di dalam darah. Salah satu contohnya adalah timbulnya uremia, yaitu peningkatan kadar urea di dalam darah. Kadar urea darah yang tinggi dapat menimbulkan keracunan dan mengakibatkan kematian. Gagal ginjal antara lain disebabkan oleh nefritis. Selain gagal ginjal, ada juga penyakit diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefrolithialis atau batu ginjal, nefritis, sistisis, dan anuria. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada organ kulit, antara lain yaitu jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak.
yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Peradangan pada kulit terjadi jika kelenjar minyak memproduksi minyak kulit secara berlebihan sehingga terjadi penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dan pembentukan komedo dan subur hoya. Apabila sumbatan membesar, komedo terbuka muncul sehingga terjadi interaksi dengan bakteri jerawat. Selain jerawat, ada juga biduran, simpion, eskim, kanker kulit, ringworm, dan psoriasis. Pola hidup sehat untuk menjaga organ pada sistem ekresi. Untuk menjaga kesehatan hati, konsumsi sayuran. Beberapa sayuran ada yang tepat untuk menjaga kesehatan hati. Bawang dan brokoli adalah sayuran yang sama-sama menyimpan belerang dalam porsi lebih yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendorong kemampuan hati dalam mendetoksifikasi racun. Kemudian minum air lemon, pijat, dan makanan yang bagus untuk hati yaitu buah anggur, bawang putih, dan teh hijau. Untuk menjaga kesehatan paru-paru, sudah pasti berhenti merokok. Kemudian jaga kebersihan udara, tingkatkan kualitas udara dalam ruangan, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Untuk menjaga kesehatan ginjal, yaitu mengatur pola makan. Ini merupakan tips ampuh menjaga dan merawat kesehatan ginjal. Pilihlah makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang ditanam dengan tanpa pupuk kimia, serta jauhilah makanan olahan, kurangi konsumsi garam berlebih, serta konsumsilah ikan atau daging putih tanpa lemak. Untuk menjaga kesehatan kulit diantaranya yaitu istirahat yang cukup. Perhatikanlah waktu istirahat sehingga dengan beristirahat kulit akan menjadi sehat dan tidak kering. Gunakanlah waktu 8 jam untuk beristirahat selama 1 hari. Selanjutnya, teknologi yang berhubungan dengan sistem ekresi. Yang pertama yaitu tes spek hepatitis. Selama ini orang hanya tahu untuk mendeteksi penyakit hepatitis melalui tes darah di laboratorium yang harganya sangat mahal. Dengan adanya alat tes hepatitis yang cepat dan murah, seseorang bisa mendapatkan perawatan lebih awal. Yang kedua yaitu radioterapi, yaitu sebuah teknik terapi bagi para penderita kanker. Kemudian hemodialisis, yaitu salah satu alat pengobatan untuk gagal ginjal. Kemudian dialisis peritoneal. Dialisis ini dilakukan pada selaput rongga perut. Proses ini dibantu oleh cairan dialisis yang dimasukkan ke rongga perut melalui pipa karet yang dipasang dengan cara operasi kecil. Ada juga pencangkokan ginjal baru, kemudian scanning laser hair removal system. Laser hair removal bekerja dengan mengirimkan sinar laser ke folikel rambut dengan energi yang cukup untuk menghancurkan akar tanpa mempengaruhi daerah sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.